Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Al Mukmin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Ubaidillah. Saya dari kampus STKIP PGRI, kampus Al Mukmin Banyuates, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Alhamdulillah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Enda Maulina SPD AUD. Oke, saya sapa dulu. Halo Ibu. Halo juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan. Amin, Allahumma amin. Dan semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan terutama kepada saya sendiri dan teman-teman, sekaligus kepada semua orang yang telah menonton podcast hari ini. Amin. Sebelum masuk sesi pertanyaan, Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Maulina, SPD AUD. Saya adalah guru taman kanak-kanak di TK Nurul Huda, Pringkoning, Banyuates, Sampang. Saya telah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini sekitar 28 tahun. Yang mana mulai dari awal saya sukwan hingga guru kontrak pusat sampai dengan diangkat menjadi CPNS, saya tetap di lembaga tersebut, tidak pindah kemana-mana. Berarti sudah lama, Bu? Ya, sudah lama, ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Sebelum kita membahas lebih jauh perjalanan Ibu dalam dunia pendidikan, apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi seorang guru? Ya, baik. Untuk berbicara masalah tertarik, saya berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama yang memotivasi saya tentunya satu, karena rasa kecintaan saya terhadap anak-anak kecil mulai dulu, sejak saya mulai anak-anak sampai dewasa, sampai dengan sekarang saya begitu luar biasa kalau ketemu dengan anak-anak kecil khususnya, dimanapun mereka berada, ketemu dengan saya mesti saya sapa, tidak memandang itu anak siapapun yang tidak saya kenal. Karena di situ ketika saya menyapa mereka, di situ saya melihat ada keunikan tersendiri dari masing-masing performa mereka, begitu. Jadi saya juga ingin lebih dekat dengan mereka, yang mana mereka menjadi inspirasi bagi saya sendiri, pada khususnya ketika saya nanti yang bercita-cita memang menjadi seorang guru, khususnya di guru taman kanak-kanak atau PAUD, gitu. Perlu diketahui bahwasanya PAUD itu adalah pondasi di atas dari pendidikan anak usia dini, namanya PAUD. Nah, di bawahnya ada cabang, yaitu ada TK yang bergerak di bidang formal, dan KB, kelompok bermain, itu adalah yang non formal, begitu. Dan ada juga taman penitipan anak, taman bermain, itu semua masuk ke yang non formal. Yang formal cuma di taman kanak-kanak atau TK yang saya tangani sekarang ini, gitu. Oke, makasih Bu. Ada beberapa pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar Ibu yang sering dihadapi untuk mengajar anak-anak di usia dini atau anak-anak PAUD? Ya, baik. Untuk tantangan itu sebenarnya cuma satu, yaitu bagaimana saya mendapatkan selama ini akhlak dan moral anak-anak yang begitu terbawa dari rumah ataupun lingkungan. Itu yang ingin saya ubah. Karena apa? Itu merupakan tantangan bagi saya. Kalau akhlak mereka baik, etika mereka baik, insya Allah pendidikan yang didapat dari manapun akan terserap dengan baik. Karena yang kita lihat selama ini, anak-anak itu ketika apalagi awal-awal mereka masuk ke pendidikan taman kanak-kanak ataupun kelompok bermain ataupun yang lainnya, mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itulah tantangan kita. Kalau cuma menangis atau
mau ke belakang, kebelet atau apa, itu bukan tantangan sebenarnya bagi seorang guru. Tapi tantangan utama bagaimana kita merubah karakter anak itu secara pelan tapi pasti. Contohnya, kalau kita itu pagi-pagi sudah dihadapi oleh anak yang begitu cemberut, satu. Yang kedua, kadang marah-marah ke temannya tidak tentu. Terus ada lagi mereka yang berkata-kata yang tidak baik, yang tidak senonoh, ada itu pasti kita temui. Dan menurut pengalaman saya di sekolah bukan hanya itu, tapi anak yang mencuri juga ada. Anak yang kurang ajar juga ada. Anak yang berbohong juga ada. Bahkan anak yang berbuat mesum pun juga ada. Dari mana semua itu? Tentunya mereka terbawa dari lingkungan mereka bermain, utamanya di rumah. Karena apa? Pendidikan yang sesungguhnya itu dimulai dari rumah. Lingkungan nomor 2. Karena mereka lebih banyak di rumah. Maka nantinya kita kupas bersama nanti bagaimana pendekatan seorang guru kepada orang tua murid untuk mengubah itu semua. Itu merupakan hal tantangan terbesar. Kembali lagi bahwasanya saya tekankan bahwa karakter anak itu, akhlak, moral, attitude, semuanya itu adalah fondasi anak untuk keberhasilan anak dalam mengenyam pendidikan dari mulai tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu. Berarti setiap anak-anak itu beda karakter, berarti? Ya, beda. Nah, karena beda karakter disitulah guru wajib mengetahui, meneliti bagaimana sih karakter anak sesungguhnya. Jadi kita bedakan. Bukan kita membedakan secara formal, misalkan kasih sayang, bukan. Tapi bagaimana kita menangani untuk membentuk akhlak karakter yang baik pada anak, merubahnya secara pelan tapi pasti. Dengan melalui program-program kegiatan KBM yang ada di lembaga masing-masing kita. Tergantung guru, masing-masing guru di masing-masing lembaga menyikapi bagaimana cara merubah karakter anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, sekarang kita ini ada masuk ke pertanyaan kedua, Bu. Ya. Apakah ada metode atau pendekatan tertentu yang Ibu gunakan dalam mendidik anak-anak PAUD? Baik, untuk metode-metode tentunya memang secara nasional itu banyak sekali yang digunakan di pendidikan anak usia dini. Khususnya kalau zaman dulu masih kurikulum KBK, kurikulum 2013 itu memakai 9 metode. Yang pertama, metode bermain, bercerita, tanya jawab, eksperimen, apa istilahnya? Ada lagi sampai dengan yang terakhir itu istilahnya eksperimen itu. Nah, itu yang dilaksanakan sebagai metode pendidikan di anak usia dini. Kalau sekarang yang kurmer, kurikulum merdeka ini lebih memacu ke STEAM. STEAM itu adalah science, teknologi, energi, art, dan matematik. Begitu. Dan itu semua kalau di metode yang bermain tentunya karena kami memang mempunyai moto di pendidikan anak usia dini itu ada moto istilahnya bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Yang mana semua kegiatan anak di pendidikan anak usia dini khususnya yang saya tangani di TK itu menerapkan itu benar-benar dengan teliti. Maksudnya begini, disesuaikan dengan perkembangan anak. Teknik bermain sambil belajar misalkan begini. Ketika anak itu saja mengambil sesuatu di luar kelas, maksudnya kegiatan outing kelas, disuruh mengambil misalkan daun. Ya. Nah, daun mereka ambillah perintah guru, ambillah misalkan daun yang kering dan daun yang masih segar. Nah, di situ mereka akan meraba teksturnya bagaimana daun yang kering, bagaimana daun yang masih segar. Kadang orang tua murid ini, wali murid khususnya, kadang menyepelekan apa yang kami terapkan kegiatan outing class. Padahal itu sangat membantu mereka untuk meningkatkan kreativitas bagi mereka. Misal contohnya begini lagi, bukan hanya itu, ketika mengambil batu saja, nah tolong ambil batu yang kecil.
Mereka sudah ada itu perintah satu, motorik kasar dan motorik halus. Mereka berlari, itu Ya. motorik kasar, halusnya mereka meraba. Ya. Ya. Dan juga menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, perintah dari guru. Apa dia konsentrasi dalam mengambil perintah guru, misalkan batu yang kecil, batu yang sedang, ataupun batu yang besar. Sehingga banyak lagi permainan-permainan yang memicu untuk menstimulasi anak dalam meningkatkan kreativitasnya, begitu. Dan masuk ke pertanyaan ketiga, Bu. Ya. Menurut Ibu, apa peran penting orang tua dalam pendidikan untuk usia anak didik? Nah, baik. Ini sangat penting sekali ya. Bukan hanya saya yang menilai bahwa orang tua itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Tentunya pakar-pakar pendidikan yang lain juga sangat mendukung hal ini. Karena apa? Saya yang katakan dari awal bahwasanya orang tua lebih banyak berkecimpung dengan anak di dalam satu hari, maksudnya. Kalau di sekolah kan cuma beberapa jam, tapi itu pun harus ada kolaborasi dengan antara orang tua dengan guru. Yang pertama, orang tua harus mendukung. Yang pertama itu adalah mendukung program sekolah. Tanpa mendukung program-program sekolah, maka keberhasilan tingkat kreativitas anak atau kecerdasan anak tidak akan pernah berhasil. Contohnya begini, seperti yang tadi saya katakan, di metode bermain saja, outing class, mereka telah meremehkan guru-guru bahwasanya cuma itu saja pelajarannya, itu kan bukan belajar. Nah, mereka kan tidak tahu bahwa fungsi belajar itu, maksudnya metode-metode belajar itu banyak sekali, yang mana mereka ketika belajar dengan alam itu lebih baik daripada mereka belajar secara yang langsung dijejeli dengan hal-hal yang formal, begitu. Dan orang tua tentunya sangatlah membantu satu juga di rumah serta di sekolah menjaga kenyamanan dan keamanan anak. Ketika mulai dia berangkat dari sekolah, anaknya berangkat dari sekolah, usahakan untuk tidak menangis. Jadi emosional anak itu dijaga. Bagaimana itu semua mereka paham, maka di sekolah diadakanlah yang namanya parenting. Diadakanlah pertemuan wali murid. Kita saling sharing antara orang tua dengan guru. Dan orang tua juga menjaga keselamatan putra-putrinya. Jadi tidak mengabaikan baik di sekolah maupun di rumah, apalagi di rumah. Kalau di sekolah tentunya memang ada guru, tapi kalau tanpa bantuan orang tua di sekolah, maka keberhasilan pendidikan anak usia dini tentunya tidak maksimal. Contohnya begini, ketika mereka dalam posisi istirahat, nah guru tentunya tidak langsung istirahat juga. Guru karena ada tugas, misalkan menunggui mereka, teman-temannya anak itu yang tidak selesai pekerjaannya kita tunggui, dan juga menilai harian di waktu itu juga. Guru memegang penilaian harian atau asesmen setiap harinya. Nah, ketika anak keluar dari kelas, begitu mau istirahat, tentulah misalkan ada orang tua yang kebetulan menunggui putra-putrinya juga ikut bertanggung jawab terhadap anak-anak yang lainnya, misalkan saling membantu, kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, begitu. Dan yang seterusnya adalah kenyamanan anak di sekolah. Misalkan begini, kadang orang tua karena dengan emosinya terbawa dari rumah, mereka itu kadang ketika melihat anaknya tidak sesuai dengan keinginannya, entah itu memukulnya, entah itu membentaknya, maka downlah seorang anak. Hilang semuanya apa yang kami terapkan, apa yang kami berikan selama di sekolah ataupun di kelas. Maksudnya kegiatan KBM di sekolah, begitu. Untuk mungkin butuh kesabaran yang sangat Bu. Luar biasa. Luar biasa Ya. untuk mengajar. Bagi kami untuk melihat tingkah laku mereka yang begini-begini itu sebenarnya hal yang mudah bagi kami untuk merubah mereka ke posisi yang lebih baik, mengarahkan ke yang lebih baik. Yang terpenting kita ada kolaborasi kerjasama antar orang tua dengan pihak sekolah, utamanya guru, begitu. Karena apa? Ketika mereka itu anak-anak maksudnya sudah dibentak, kadang dipukul,
mereka seakan-akan itu melampiaskan apa yang dia tidak suka pada anak. Padahal anak itu maunya istilahnya dirangkul, disayang, diperhatikan. Kalau guru tentunya semuanya melaksanakan itu, terutama tidak membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan tentunya kalau di kelas, guru itu mempunyai trik tersendiri. Jadi mereka itu istilahnya ada pojok pengaman. Pojok pengaman itu diistilahkan bagi mereka yang selalu mengganggu temannya, yang tidak mau mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan atau kegiatan hari itu, mereka diberilah kegiatan-kegiatan lain yang namanya pojok pengaman. Nah, di pojok pengaman itu ada seorang guru pendamping untuk mendampingi mereka. Bukan berarti guru pendamping itu memprioritaskan mereka yang ada di pojok pengaman, tapi mereka guru itu bermaksud untuk memberi istilahnya motivasi. Yang pertama yang menangis, tidak mau mengerjakan pekerjaan, tugas-tugas atau kegiatan, mereka akan mau tentunya dengan hal-hal yang mereka inginkan. Satu, misalkan contohnya jebakannya di pojok pengaman. Ketika kegiatan misalkan meronce, membuat proyek ataupun istilahnya kita membuat apa istilahnya itu kegiatan yang benar-benar fokus, misalkan ada kegiatan berhubungan dengan tanaman, kita proyeknya atau apa istilahnya itu kita membuat pertumbuhan kecambah dari media kapas misalkan. Anak itu tidak suka, padahal itu bagus loh. Ya, kita mengamati, kita bagaimana caranya membuatnya hingga tumbuh. Beberapa hari kita amati lagi, mengukurnya dengan sentimeter tentunya. Tapi yang satu itu anak yang diamankan ke pojok pengaman itu kita beri stimulasi lain, misalkan melalui gambar dulu. Gambar, cerita. Seorang guru tuh harus banyak bicara memang pada muridnya. Apalagi guru yang namanya guru PAUD, ya, pendidikan anak usia dini baik TK maupun KB atau lain-lainnya. Itu harus banyak berbicara, memperhatikan. Jadi ketika guru itu memperhatikan satu anak, tapi mata dan telinga kita juga memperhatikan anak yang lain. Bagaimana caranya? Yaitu kita fokus, tapi kita harus cepat melirik yang lainnya. Karena apa? Di satu sisi mereka yang lain kadang bertengkar. Itu pasti sudah berebut mainan yang berbahaya, pensil misalkan. Pensil apa berbahaya? Berbahaya bagi saya, berbahaya bagi guru. Karena apa? Ujungnya kan lancip. Lancip itu. Ketika anak-anak tidak diberi aturan, makanya seorang guru itu sebelum memberikan kegiatan, mereka memberikan pijakan aturan bermain sebelum bermain. Nah, itu aturan menerapkan aturan bermain, bukan aturan nggak boleh begini, tidak. Tapi di situ anak-anak diberikan bahwa itu ada kegiatan itu, kegiatan si itu. Nah, nanti itu si kegiatan itu ada alat dan bahan yang berbahaya. Nah, di situ anak-anak diwanti-wanti, dinasihati bahwasanya ujung pensil itu sangat berbahaya ketika mengenai badan temannya, apalagi matanya, begitu. Nah, kembali lagi ke yang sudut pengaman, setelah mereka diberi aneka trik permainan yang menyenangkan bagi dia sendiri, akhirnya secara otomatis dia akan termotivasi untuk ikut kegiatan dengan teman-temannya, begitu. Berarti anak PAUD itu sekarang itu harus bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Ya, itu memang menjadi moto dari pendidikan anak usia dini. Tidak ada henti-hentinya, baik mau kurikulum mulai kurikulum yang dulu maupun yang sekarang, kurikulum merdeka. Jadi kegiatan bermain sambil belajar, belajar seraya bermain itu dirasakan oleh anak, benar-benar dirasakan di kelas maupun di luar kelas, di lembaga yang ada dimanapun. Itu wajib dilaksanakan oleh guru tentunya. Karena apa? Mereka ke sekolah di PAUD ini istilahnya happy-happy. Bukan happy-happy dalam kata cuma tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, tapi dalam nyanyi pun mereka juga belajar. Karena di setiap nyanyian itu kita kaitkan dengan tema yang ditetapkan pada hari itu. Misalkan diri sendiri, kita menerapkan nyanyi yang berhubungan dengan diri sendiri. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri. Aku dan kamu sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ketika nyanyi itu saja sudah ada berapa itu? Bapak pelajar. Iya, nilai-nilai agama dan moralnya ada. Iya. Diri sendirinya masuk. Nah, di situ dan banyak lagi
Kebetulan saya juga senang menciptakan lagu, utamanya lagu-lagu tentang binatang. Saya juga sudah menciptakan. Kenapa? Mereka agar tahu saya tidak serta-merta menciptakan lagu binatang tersebut sembarangan, tapi berkaitan memang benar-benar dengan performanya binatang itu sendiri. Misalkan saya menciptakan lagu lumba-lumba, melompat menari, itu kan memang gayanya lumba-lumba. Nah, iya. Hai lumba-lumba melompat menari, hai lumba-lumba engkau beranak dan menyusui binatang mamalia, itu julukanmu. Nah itu kan sudah sesuai memang dengan yang namanya lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya, tidak serta-merta lumba-lumba itu bisa begini, tidak. Nah itu ciptaan saya murni itu. Dan banyak lagi ciptaan-ciptaan lagu saya yang saya sudah berikan pada kelompok-kelompok organisasi yang pernah saya, apalagi saya pernah menjadi narasumber, bukan pernah, saya sampai detik ini juga menjadi narasumber di Kabupaten Sampang untuk kegiatan istilahnya untuk guru PAUD yang belum S1 maupun yang sudah S1, diklat dasar dan diklat lanjutan. Insya Allah tahun 2025 ini akan diadakan khusus guru-guru PAUD se-Kabupaten Sampang, tentunya dipilih dari masing-masing lembaga 2-3 orang untuk melaksanakan, untuk hadir pada ini kegiatan diklat dasar dan diklat lanjutan. Sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya juga masih terpilih untuk menjadi narasumber. Begitu. Semoga Ibu kedepannya bisa sukses terus, Bu. Amin, amin doanya, amin. Dan ada pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua yang mendengarkan podcast ini tentang pendidikan usia anak dini? Ya, baik. Bagi ibu-ibu yang sempat atau orang tua yang sempat menonton acara podcast ini yang luar biasa yang diadakan oleh mahasiswa dari STKIP PGRI Sampang, jurusan bahasa ya. Jurusan Pendidikan Pancasila. Pendidikan ya Pancasila yang berada di Al-Mukmin. Saya ingin menyampaikan bahwasannya betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Karena apa? Kita akan melihat perbedaan anak yang pernah mengenyam pendidikan anak usia dini dengan yang tidak pernah ketika memasuki jenjang selanjutnya, yaitu SD atau sekolah dasar. Banyak keluhan-keluhan dari guru sekolah dasar, khususnya yang dekat dengan sekolah saya. Bu, ternyata memang beda. Anak yang sudah tertanam pendidikan, mempunyai dasar pendidikan anak usia dini dengan yang tidak pernah dan langsung masuk ke sekolah dasar memang beda. Satu, dari segi kreativitasnya beda, kecerdasannya beda, terus sosialisasinya juga beda. Karena yang terpenting juga di pendidikan anak usia dini ini adalah sosialisasi mereka. Mereka yang tidak pernah melakukan atau mengenyam pendidikan anak usia dini ketika masuk ke SD, itu biasanya mereka takut, tidak mau bermain dengan temannya, tidak tahu apa-apa. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gurunya karena sudah mempunyai pengalaman di TK atau di PAUD, mereka akan down. Aduh, aku tidak bisa. Itu suatu modal dasar bagi anak sudah untuk tidak pernah mau berkembang di sekolah dasar. Maka betapa pentingnya menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di pendidikan anak usia dini. Karena di pendidikan anak usia dini ini komplit, istilahnya komplit ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita berikan semua pendidikan yang terbaik. Apalagi memang tujuan dari pendidikan anak usia dini ini bagi guru adalah merubah dari yang tidak baik menuju yang terbaik. Utamanya kreativitas, moral, akhlak, agama, dan kognitif, motorik semuanya, serta sosialisasi dengan temannya juga. Kami juga mengadakan istilahnya boarding kalau di sekolah. Kebetulan kalau misalkan ada kegiatan outing kelas, itu penting kami terapkan. Kenapa? Mereka akan menyusun kerjasama yang baik antar sesama teman, antar sama kelompok begitu.
Nah, itu merupakan luar biasa, pengalaman luar biasa bagi mereka. Jadi kami mohon untuk para orang tua yang masih mempunyai anak di usia dini, memasukkan putra-putrinya ke pendidikan anak usia dini dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sambut, kita dukung dengan sepenuh hati. Terima kasih kami sampaikan. Sekian dari saya untuk Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Dan ini lagi Bu, mungkin ada pesan dan kesan untuk mahasiswa. Oh ya. Mahasiswa STKIP PGRI cabang kampus Al Mukmin. Ya, siap. Ya. Baik, kalau pesan dan kesannya, bersyukur alhamdulillah tentunya masih banyak pemuda-pemuda yang berkeinginan untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi, khususnya kuliah di perguruan tinggi. Ya, pesan saya sebenarnya banyak, tapi intinya satu, cintailah mereka, anak didik kita, semampu kita. Karena dengan kasih sayang, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan percaya diri. Sehingga apa yang mereka dapatkan dari kita sebagai seorang guru akan mudah terserap dengan baik dan terbawa kelak sampai dengan mereka dewasa. Dan untuk para guru, tentunya para mahasiswa ini nantinya akan menjadi seorang guru, insya Allah. Itu jangan berkecil hati. Yang penting semua dilaksanakan dengan ikhlas. Karena kalau kita ikhlas dalam mengajar anak, Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, yaitu tentunya keberhasilan kita dalam menjadi seorang pendidik. Insya Allah mudah-mudahan diangkat sebagai P3K kalau sekarang ya. Kalau PNS apa namanya masih ini apa namanya jarang ya. Jarang Bu. Ya, per tahunnya jarang. Dan juga kalau saya menurut pengalaman saya ketika mengenyam pendidikan psikologi anak, itu kan ada tahapan-tahapannya. Tahapan dari mulai usia golden age ya, anak usia dini golden age, itu merupakan cikal bakal dasar, pondasi dasar bagi pendidik anak usia dini. Ya, itu diistilahkan kalau dalam agama, anak kecil itu mulai dari bayi, bahkan mulai dari sejak kandungan merupakan kertas putih. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua, utamanya seorang pendidik, memberi coretan-coretan yang berwarna di situ. Itu merupakan tanggung jawab. Sudah paham maksudnya coretan-coretan? Ya. Memberi masukan-masukan yang positif, baik di bidang pendidikan maupun bidang lainnya. Dan sebagai guru SD ataupun SMP kelak misalkan adik-adik semua nanti terangkat menjadi guru. Amin amin amin. Ya, saya titip pesan selain menyayangi mereka juga, mereka anggaplah selain dianggap sebagai murid tentunya pasti itu, anggaplah sebagai teman, anggaplah sebagai anak tentunya meskipun usia mereka terpaut sedikit, apalagi nanti kalau misalkan adik-adik semua ini, Anda semua ini menjadi guru di tingkat sekolah lanjutan pertama atau lanjutan atas. Nah, kenapa dijadikan teman? Karena mereka ketika dijadikan teman, mereka akan curhat. Mereka tidak curhat keluar, mereka tidak akan aneh-aneh kegiatannya karena banyak melakukan sharing dengan para guru. Oh, iya. Dan dirangkul, dianggap sebagai teman, sebagai anak, disayang istilahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dalam perempuan istilahnya tidak dirangkul secara rangkul maksudnya, tapi dirangkul dalam hal yang positif, yang mereka punya beban, yang mereka punya istilahnya masalah yang dicurahkan kepada guru. Kapan waktunya? Curhat itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas melalui handphone juga. Tapi tentunya warning bagi seorang guru ketika mengajar di tingkat lanjutan atas ataupun lanjutan pertama, karena masa-masa mereka itu masa-masa puber. Nah, kita tidak langsung terenyuh oleh mereka yang kadang agak sedikit merengek, merayu. Nah, disitulah kita harus benar-benar perfect sebagai guru, tidak akan hanyut dalam hal-hal seperti itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, titipan salam, titipan untuk
apa istilahnya, petuah apa istilahnya itu, bagi mahasiswa yang bisa laksanakan untuk selanjutnya gitu. Ya, saya Fatur Ubaidillah sangat terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah berkenan hadir di podcast hari ini, dan insya Allah banyak wawasan yang telah disampaikan Ibu yang semoga kedepannya bisa kami amalkan dan dilakukan kepada semua siswa-siswa kami jika kami ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang guru. Amin. Amin. Masyaallah. Saya Fatur Ubaidillah, Kampus STKIP PGRI mengucapkan terima kasih dan akan menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.